Tuhan. Program acara kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pengasihan Yesus. Dan biarkan Holy Spirit Engkau yang menuntun kami ya Bapa. Memberkati setiap jemaat yang hadir dan biarkan nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mengatakan amin. So let's stand together. You want to praise and worship God in this place. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Kita menyanyikan lagu ini, bersyukurlah. Dan kita mau selalu mengucap syukur karena kita percaya 2021 telah kita lewati. Dan kita percaya bahwa itu semua karena perkenanannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh melangkah memasuki tahun 2022, kita mau percaya dan memegang dengan iman kita bahwa kasih karunia dan anugerah yang sama yang akan menolong kita melewati 2022 ini.
ungkapan syukur Tuhan dari anak-anak-Mu Tuhan, yang berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Yesus, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, makasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here, Jesus. I am here because of Your grace. We are here. Oh, because Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you, Jesus. We give You praise. Oh, we thank You, Jesus. Thank You, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Mari katakan, thank You, Jesus. Jadikan penyanyian dari hati kita. Oh, thank You, Lord. Oh, Jesus. We thank You, Jesus. That I could live today. Forever I will praise Your Thank You, Jesus. Oh, thank You, Jesus. Hidup kami adalah anugerah-Mu, Tuhan. Hidup kami adalah perkenanan-Mu, Tuhan. Dan kami mau nyatakan, Tuhan, dengan mulut dan bibir kami, ya Bapa, bahwa kasih-Mu, Tuhan, yang mengawali kehidupan kami. Amen. Kasih-Mu tiada bertepis, hati-Mu tak terselami. Betapa
siang hari ini Tuhan, kami tidak mau bawa kesombongan kami, Tuhan. Kami tidak mau Tuhan bawa segala beban kami ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan siang ini Tuhan, pada saat kami datang kepadamu ya Bapa, kami meletakkannya semua di bawah kaki salibmu Bapa. Tuhan, setiap pribadi yang di tempat ini Tuhan, kami adalah anak-anakmu. Bahkan Engkau mengetahui setiap dari kami, nama kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih ya Bapak untuk penghargaan yang begitu besar Tuhan, sehingga Engkau melayakkan setiap dari kami Tuhan untuk hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami menanggalkan segala beban kami sekali lagi Tuhan, pikiran kami Tuhan, kekhawatiran kami Tuhan. Tapi saat ini kami mau fokus akan kebaikan Tuhan, akan anugerah-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan setiap dari kami tidak terlewatkan Tuhan, dari ujung kiri sampai ujung kanan sampai ke belakang Tuhan. Setiap hati terjamah oleh Roh Kudus. Amin. Tidak ada yang terlewatkan saat ini. Tuhan, aku mengundang Roh Kudus untuk hadir. Roh Kudus, Kau hadir. Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas pujian anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami siap. Siang ini kami siap Bapak. Kerjakanlah Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu siang hari ini Bapak. Kami siap untuk dilawat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan diberkati ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Bapak. Thank you, Jesus. Kami mau serahkan kebaktian siang hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemenangan bagi Tuhan. Beri kemenangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Wow, welcome semuanya. Welcome to Bahasa Indonesia Fellowship Cornerstone Community Church, atau kita singkatnya BINDOF. Banyaknya BINDOF apa ya? BINDOF adalah Bahasa Indonesia Fellowship, tapi yang siang ini kebetulan kita ada kelasnya ya. Kenapa ada kelasnya? Karena kita semua spesial. Amin, katakan amin. Amin. Saya mau menyambut semua yang di sini. Saya tidak bisa sebut satu namanya, tapi thank you so much for coming. Harapan kita semua yang melayani sini, kalian semua diberkati. Saya juga mau menyambut Pastor Peter Sam, gembala kita. Pastor bisa berdiri. Dan juga ada Pastor Yoko, bisa mau berdiri. Kalau kalian perlu didoakan, mereka tuh kalian mencari mereka berdua. Oke. Dan juga saya mau menyambut hari ini satu kehormatan untuk Ibu Linda. Ibu Linda bisa berdiri, dan Pak Raymond. Ibu Linda adalah yang memulai pelayanan di Bahasa Indonesia ini. Dari tahun berapa ya? Sudah lama sekali ya. 2003. Ya. Thank you for coming. Oke, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan siang hari ini. Pertama, kita akan ada onsite. Jadi hari ini kita bilangnya onsite ya, atau physical service. Kita akan mengadakannya 1 bulan 1 kali. Nah, jadi untuk bulan Februari kita akan mengadakannya 12 Februari 2022, hari Sabtu jam 2 di tempat yang sama. So mark your calendar. I want to see, sorry, mesti bahasa Indonesia katanya. Karena terasa nanti bingung yang di belakang katanya. Oke. Aku lagi mengingat wajah kalian. So, saya berharap minggu depan kok. Bulan depan, ya aku akan ingat wajah kalian lagi. Amin. 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 Oke, berikutnya, pengumuman berikutnya adalah kita juga ada online service untuk bulan ini di minggu keempat, atau mungkin untuk Januari ini minggu kelima ya, tanggal 29 Januari hari Sabtu jam 5 sore, itu melalui Zoom. Oke. Berikutnya, pengumuman yang berikutnya adalah sekarang nanya kapan sih tahunya, kapan dikasih tahunya untuk linknya ya. Untuk linknya nanti kita akan tayangkan di sosial media yang kita punya ya, ada di Facebook, Instagram, dan untuk mendengarkan khotbah, puji-pujian. Hari ini siapa yang diberkati dengan puji-pujiannya? Angkat tangan.
Praise God. Oke. Kalau misalnya mau mendengarkan lagi, kita ada di YouTube. Ya, bisa dicek. Oke, berikutnya. Oke, kita mau mengajak untuk setiap dari kalian. Kita ada yang namanya cell community, kita ada cell group. Kita ada beberapa cell group, dan kalau kalian ingin mengenal kita lebih dalam lagi, kayak tadi misalnya, aduh saya merasa diberkati nih dengan pujian Rita, aku pengen kenal Rita lebih lagi, gitu ya. Oke, join cell group ya. Oke, bisa dicatat, kita bisa kontak kita di nomor yang tertera dan juga email. Oke, berikutnya. Kami juga rindu untuk bisa mendoakan kalian. Slide berikutnya. Prayer request. Oke, kami juga rindu untuk bisa mendoakan kalian jika kalian punya kebutuhan doa. Kita siap, tim kami siap mendoakan kalian. Jadi kalian juga bisa dikirim di email dan nomor yang tertera. Oke, sekarang saya ada prosedur sedikit ya. Karena kita sekarang lagi pandemik, jadi ada beberapa peraturan yang kita harus ikuti. Mohon perhatiannya setelah kebaktian selesai nanti, Asher akan mengarahkan bagaimana prosedur keluar dari ruangan ini. Untuk yang di zone A, kalian akan dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu, tapi dari barisan paling belakang. Nanti Asher akan memberikan arahan. Lalu untuk yang zone B, yang membawa anak, baik membawa anak di ruangan ini maupun anaknya ada di Children Church, kalian diharap untuk bersabar sebentar ya. Boleh pulang, tapi sabar dulu. Kita akan izinkan yang untuk zone A, untuk jemaat keluar terlebih dahulu, lalu nanti baru kalian. Oke. Dan saat nanti bubar, harap diperhatikan jaga jarak. Setelah itu yang terakhir, karena saya sudah mengambil banyak waktu ya. Yang terakhir, bagi yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kita menyediakan kotak persembahan di luar dekat meja asyir. Dan untuk yang memilih memberikan secara online, kita lihat info berikut ini. Sudah jelas, sekarang saya tidak, pengumuman sudah selesai. Berikutnya adalah kami mau mengundang Pastor Peter Sam untuk menyampaikan kata sambutan. Pastor silakan. I only got 5 minutes here. Is it okay if I speak in English? Yes. Who violently objected? Yeah, I will try to speak very slowly because I'm prolific in English, not so good in Bahasa. But then the funny thing is, go figure, I'm a pastor of Indonesian Bahasa Indonesia Service. That's something that you can't. Are you guys okay with my English? Okay. Okay. But saya akan ganti ya sedikit ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mengambil satu ucapan dari Pastor Yang dan Pastor Daphne ya. Maybe I can take out ya. Pastor Yang dan Pastor Daphne send their warmest regards untuk kalian semuanya. Dan Pastor Lip Yong juga, just send his regards untuk kalian semuanya. Dan mereka mengucapkan yang terbaik untuk semuanya, untuk kalian semuanya. Amin. Ya, saya baru bilang sama Pastor Lip, katanya dia tadi tanya saya katanya anaknya mau masuk ke Singapore Polytechnic di School of Design ya. Saya bilang good, masuk ke School of Design because I always believe designer makes the best pastor. Is that true? Is that true? Yeah, designer make the best pastor. Look at who can do this thing, right? Teresa say amen ya. Yeah, so yeah, the designers make the best pastor. Anyway, because waktunya saya singkat, saya hanya ada 2 pesanan. Pesanan pertama adalah tentang komunitas.
kami adalah dari Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship, tapi di atas kami adalah Cornerstone Community Church. Saya dari awal waktu ketemu Pak Rianto dan Bu Nawa, mereka adalah seorang yang benar-benar very open heart, hatinya terbuka sekali. Kehidupan mereka secara pribadi atau umum semuanya seperti buku yang terbuka ya. Jadi banyak orang sering datang ke rumahnya mereka, ya, terus berfellowship dengan mereka. Itu lama-lama jadi satu tempat namanya komunitas ya. Tapi lama-lama saya berkata kepada Pak Arianto, ini komunitas harus maju ya. Komunitas kalau diam-diam aja jadi apa? Namanya country club ya. Ya kan? Jadi komunitas kalau yang minum kopi, bercanda, ngomong sedikit namanya country club. Tapi kalau komunitas yang terpanggil, the called community, komunitas terpanggil beda. Komunitas terpanggil itu ada panggilan Tuhan, amin. Dan apa itu panggilan Tuhan? Yesus Kristus pertama kali mengundang murid-muridnya. Dia berkatakan kepada mereka saya adalah I'm the way, the truth, and the life. Is that true? And the second thing what he do, he said, now I will teach you about the Beatitudes, the Sermon on the Mount, tentang kebudayaan Kristen, the culture of Christian repentance. Tapi yang terakhir, yang komunitas yang terpanggil, the called community, it goes to where? It goes to the kerajaan. Dia mengajari murid-muridnya dengan apa? Dengan parables, ya kan? Perumpamaan. Perumpamaan selalu berkata mulai dari ini. The kingdom of God is like these parables, ya kan? So saya benar-benar I believe that Pak Arianto is the right man to bring you guys to the the teaching of Christ into the kingdom of God. Amen. 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 I'm so glad that I was Pak Arianto. I'm not a bad boss, right? I'm not a bad boss, right? I would say that I said Bahasa Pindau Plus. I give him a lot of time to start the Pindau Plus, But you know what? I have a friend. Some of you may know. This the same wage as the guy that come in at 5 o'clock. But the landowner said no. Landowner said, didn't I tell you that the wages are the same? You know what? In the kingdom of God, there's one thing that you must know. In the kingdom of God, there is no competitions. Amen? So don't compete with one another. Okay? Everyone must work for one another. Unity is the essential in this building up. So there is no competitions in the kingdom of God. Number 2, God says the landowner told them the people who started work at 9. He said this to them. Did you know that people who start earlier, you get to know me earlier. You got to know me earlier. And you got to know the Lord earlier. For those of you who started, this is the pioneering job for you in Pindau Plus. For those who started earlier, I tell you what, you got to know the Lord better. Amen. You got to know the Lord better, and you got to know this couple, this family better, and you got to know Pindau Plus family better. Amen. Hallelujah. Mari kita. I just want to say a prayer for you. Father, I pray in Jesus' name, Lord. I declare, Father, in this Bahasa Pindau Plus, Father, Lord, there is no divorce, Father, and when I say divorce, means not just marriage, but divorce from your purpose, Father. There's no separation from your purpose, Father. I pray also that there's no abortion, Father. When you say abortion, that doesn't mean just babies or what, but no abortion of the promises of God, of the plans that God you have made for them, Father. And I also pray the Lord God, there's no chronic illness and terminally illness in this place, Father. I also feel those who are suffering from one, Father, I ask for the mercies of God for you to heal them, Father, Lord, in the name of Jesus, Father. And I also pray that there's no premature death, Father. When I say premature death, doesn't mean that people. It also includes people who die earlier. But also, I say no premature death of the promises of Father. People, I pray the Lord God that the promise that you gave them. No, there's no disappointment, Father. Disappointment is a premature death of a promise, Father. But Father, I pray you declare all the promises in their life to be yea and amen, Father. And Father, I pray for the children, Father. I pray the Lord God in this pandemic, Father, the children are attacked, Father. But I pray for all our children will grow in maturity, Father. They will all grow in maturity. And finally, Father, I pray that this community church, Father, Lord, will be a community
with no debt, Father. Tidak ada hutang. There will be no debt, Father. I pray, Lord God, you find a way to cancel our debts, Father, so that, Lord God, that all men may live in freedom, in total freedom, Father. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Shalom semuanya. Hello. Selamat siang semuanya. Ini yang saya tahu, ini kita dapat di jam yang agak sulit hari ini. Bukan hari ini sih ya, nanti setiap kebaktian kita juga jam ini. Ini jam-jamnya orang habis makan siang. Jamnya biasanya mata mulai ngantuk ya. But let's try today untuk jangan sampai ketiduran di tempat ini ya. Oke, amin. Wah saya thank you so much Pastor. Tadi saya dengar Pastor, saya agree sekali. Good designer make a very good pastor. Amin. Mudah-mudahan ya orang yang lulusan finance juga kan make a very good pastor. Pray for it. Oke, hari ini saya ingin pakai kesempatan hari ini karena ini ibadah kita yang pertama di Bind of Plus. Finally gitu ya, setelah apa ya, kita ngomongin hampir 2 tahun lebih. Ya. Finally kita akhirnya sampai di hari ini. Saya baru ngobrol-ngobrol sama istri saya, ngobrol-ngobrol sama beberapa anggota dari kita punya tim. Saya bilang ini pekerjaan Tuhan lucu ya di tempat kita. Saya bilang orang-orang dari onsite service pergi ke online, kita dari online malah nekat mau ke onsite gitu ya. Di keadaan seperti saat ini peraturannya banyak sekali. Saya dengerin meetingnya tim Asyar aja sampai suka sakit kepala saya gitu. Banyak banget yang mesti diurus ya, mesti tiketing, mesti ini dan itu. Untung aja bukan saya yang ngerjain. Kalau saya ngerjain semuanya kita breaking the rule hari ini. Untung aja kita punya tim yang sangat baik, yang sangat bagus ya. Benar-benar saya bersyukur. Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat untuk membantu pelayanan ini. Amin. Ya. Oke, hari ini saya ingin pakai kesempatan saat ini untuk memperkenalkan ministry ini karena ini pertama kali kita lakukan ministry Bind of Plus onsite service ini. Mungkin ada dari saudara yang diundang pertama kali ikut, nggak begitu ngerti apa sih namanya Bind of gitu ya. Oke, tadi mungkin istri saya Gunawan tadi sudah menerangkan sedikit. Bind of ini adalah singkatan sebetulnya dari bahasa Indonesia Fellowship. Ya, hari ini saya ingin memperkenalkan Bind of bahasa Indonesia Fellowship sendiri sedikit ya, Bind of Plus Ministry dan apa panggilan Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Okay? Supaya lebih jelas kita ngapain sih di sini gitu ya. Ada panggilan Tuhan buat kita dan saya hari ini mudah-mudahan bisa menerangkan. Ada saudara semua, saudara bisa tangkap apa sih panggilannya di tempat ini. Oke, okay? Bind of Plus yang hari ini saudara ada di tempat ini adalah bagian dari Bahasa Indonesia Fellowship Ministry yang merupakan pelayanan ibadah bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia di bawah naungan gereja Cornerstone Community Church. Ini gereja utama kita adalah Cornerstone Community Church ya. Dan Bahasa Indonesia Fellowship sendiri saat ini digembalakan oleh Pastor Peter, tadi udah lihat ya Pastor Peter, yang luar biasa ya. Bahasa Indonesia Fellowship Ministry dimulai sekitar 18 tahun yang lalu. Ini bukan ministry yang baru kemarin ada, ini 18 tahun yang lalu ya, dimulai oleh Ibu Linda. Tadi udah diperkenalkan ya, kehormatan sekali lihat Ibu Linda dan Pak Raymond ada di tempat ini ya, mengunjungi kita. 18 tahun yang lalu mereka dapat visi dari Tuhan, mereka mulai Bahasa Indonesia Fellowship di gereja ini ya. Pada waktu itu mereka punya misi dari Tuhan untuk menjangkau para domestic worker ya. Mereka menjangkau, reaching out, melayani, mengenalkan para domestic worker ya, terutama yang dari background yang berbeda ya, tentang kebaikannya Tuhan Yesus. Dan 18 tahun lalu mereka mulai dengan setia, Ibu Linda dengan beberapa pekerja yang lain ya, dengan setia melakukan panggilan mereka. Saya ingat, saya nggak 18 tahun lalu saya belum ada di sini, saya nggak ingat persis mulai seperti apa. Saya cuma dibilangin dulu mulainya mungkin nggak seperti ini ya, mulainya mungkin ada, nggak tahu ya berapa orang Ibu Linda waktu mulai, 10-20 orang, sekitar 10 orang ya waktu baru mulai ya. Luar biasa. Saudara tahu hari ini jemaatnya Bahasa Indonesia Fellowship sudah lebih dari 200 jemaat. Dan sebetulnya kalau mau dihitung yang datang sudah jauh lebih banyak karena domestic worker mereka ada kontraknya, mereka pulang datang lagi yang baru. Tapi sampai hari ini ya kita lihat yang masih ada di Singapura itu lebih dari 200 orang
dan juga ada pelayanannya ada cell groupnya, mereka termasuk hampir semuanya ada di cell group. Saya lihat cell group kita tiap minggu kayaknya ada satu ya, sekarang udah ada 1.500 kali cell group ya mungkin. Banyak sekali, tiap minggu ada satu keluar ya, satu dua cell group, luar biasa pertumbuhannya ya. Dan sampai hari ini Bahasa Indonesia Fellowship masih tetap setia dengan panggilannya. Dan saya dan istri melayani di Bahasa Indonesia Fellowship mungkin sekitar 8 tahun mungkin ya, sekitar 8 tahun, dan sangat bersuka cita ya, sangat bersuka cita. Sebetulnya waktu kita melayani kita sangat diberkati. Dan Bahasa Indonesia Fellowship kita ada on-site service setiap hari Minggu jam 10.30, tidak bukan di tempat ini ya. Kalau yang saudara ada yang mau datang ke on-site service-nya Bahasa Indonesia Fellowship, kita setiap hari Minggu besok jam 10.30 kita ada di gedung sebelah ya. Kalau misalnya kepingin datang belum tahu gimana, nanti waktu tanya aja sama salah satu asyar waktu keluar, di mana sih tempatnya gitu ya. Nah, hanya di gedung 11 gitu ya, nggak terlalu jauh ya. Oke, kantor gereja kita juga ada di gedung sebelah di lantai 1, kebaktian kita ada di lantai 3 ya, di lantai 3 benar ya? Lantai 2 ya, oke. Lantai 2, salah, jangan ke lantai 3, itu kalau nggak salah biliar center ya. Salah, di bawahnya. Kalau udah nyampe lantai 3 biliar center bukan ke bawah turun satu, oke? Ya. Saat ini Bahasa Indonesia Fellowship sendiri komposisinya sesuai dengan panggilannya, domestic worker di sini komposisinya 90% wanita. Ya, 95% wanita. Jadi para pria di sana tuh primadona. Kita kurang dari 10 orang di sana ya, pelayanan. Tapi favorite itu para pria di sana. Ya. Oke, mengenai Windows Plus, sekitar 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, gembala kami di Bahasa Indonesia Fellowship, Pastor Peter, yang bertanya pada saya apakah saya bersedia atau enggak untuk memulai ministry baru. Rupanya antara Pastor Peter dan mungkin para leadership di Cornerstone, mereka melihat perkembangan di bahasa Indonesia ministry di Cornerstone, dan mereka bertanya ada rencana untuk melebarkan, untuk membuka ministry baru, untuk menjangkau para profesional Indonesia, family Indonesia di marketplace lah, jadi basically marketplace people ya, orang-orang yang bekerja di Singapura. Ya, jadi Pastor Peter nanya saya 1,5 tahun yang lalu atau hampir 2 tahun yang lalu, dia tanya, Pak Rianto, apa bersedia nggak ya untuk memulai dan memimpin ministry baru yang untuk marketplace ministry. Dulu nggak ada namanya, belum ada namanya, cuma kita punya idenya untuk marketplace ministry ya, seperti orang Kristen yang baik pada umumnya gitu ya. Saya bilang sama Pastor Peter, boleh nggak saya berdoa dulu? Boleh nggak saya berdoa dulu? Saya tanya Tuhan dulu, minta konfirmasi dulu ya. Saudara jangan main iya aja ya, tapi bisa kejebak ya. Toto masuk ministry, Toto kejebakan saya ya. Mesti berdoa dulu, namanya ministry kita berdoa dulu ya. Ya, saya juga ambil waktu untuk berdoa. Saya minta sama Pastor Peter, izinkan saya berdoa dulu. Ya, saya nggak mau bilang iya atau bilang enggak. Coba saya berdoa dulu, saya mau lihat petunjuknya Tuhan, saya mau lihat konfirmasinya Tuhan, dan saya juga berharap mudah-mudahan kalau saya berdoa agak kelamaan sedikit, Pastor Peter lupa akan idenya. Jadi saya nggak perlu mengadakan industri ini gitu ya. Saya sendiri juga dari marketplace, saya juga punya kesibukan saya sendiri gitu ya. Tapi waktu saya berdoa, dalam doa-doa saya, Tuhan terus memberikan konfirmasi demi konfirmasi. Jadi saya pikir Pastor Peter mungkin lupa, tapi Tuhan kok nggak lupa-lupa. Ya, tetap ngingetin saya, ayo benar, ini apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan bukakan banyak hal. Tuhan bukakan apa sih tujuan rencananya. By the way, kenapa Tuhan bukakan tujuan rencananya? Karena waktu saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, sebetulnya apa sih maunya, tujuannya apa sih untuk ministry ini? Kalau memang dari Engkau, tujuannya apa sih? Ya kan, harus ada tujuannya dong. Kita nggak ingin cuma ngumpul-ngumpul seperti ini. I think we have to have a purpose kalau mengadakan sesuatu. Ya. Dan saya bilang sama Tuhan, kalau cuma mau bergereja, di Singapura ini rasanya sudah cukup banyak gereja berbahasa Indonesia. Ya, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang, tapi cukup banyak. Kalau hanya untuk cari gereja di Singapura ini, orang Indonesia mau cari gereja di sini, selain gereja yang berbahasa Inggris, itu gereja Singapura, gereja berbahasa Indonesia pun cukup banyak. Jadi saya tanya sama Tuhan, sebetulnya tujuannya apa Tuhan?
kayaknya percuma ya kalau buka gereja atau buka ibadah baru tapi nggak ada tujuan yang pasti mau apa. Jadi saya nanya sama Tuhan, saya minta kepastian sama Tuhan, dan Tuhan mulai bukakan banyak hal tentang tujuan dan rencana Tuhan lewat ministry ini. Tuhan berikan konfirmasi, aku yang mau. Mungkin yang minta Pastor Peter, mungkin yang minta orang lain, tapi yang mau aku. Ya, aku punya tujuan sendiri untuk ministry ini. Siapa, termasuk siapa yang akan kita reach out, siapa yang akan kita jangkau, siapa yang akan kita layani, Tuhan bukakan. Waktu saya berdoa dan mencari direction dari Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya pada satu firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya 32 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Kita coba lihat bahasa Inggrisnya, mungkin yang lebih comfortable dengan bahasa Inggris, dan saya rasa bahasa Inggrisnya juga sangat menarik. Di NLT version, each one will be like a shelter from the wind and a refuge from the storm, like a stream of water in the desert and the shadow of a great rock in the parched land. Ya. Waktu saya tangkap firman Tuhan ini, saya tangkap satu hal apa yang Tuhan mau lakukan, apa panggilannya ministry ini. Ministry ini akan jadi tempat di mana orang-orang yang punya kekecewaan, orang-orang yang kekeringan dalam spiritual, kekeringan dalam hidup, yang mulai kehilangan arah tujuan hidup mereka. Ministry ini akan menjadi tempat untuk orang-orang yang punya kebutuhan, orang-orang yang kesepian, kesendirian. Ya, kesendirian nggak berarti cuma lonely, itu bisa di tengah orang banyak tapi berasa lonely, karena berasa hilang tujuan hidup mereka. Ya. Tapi tempat ini, waktu mereka datang, di tempat ini mereka akan menemukan pemulihan. Mereka akan menemukan kesembuhan. Mereka akan menemukan keluarga mereka di tempat ini. Mereka mendapatkan satu komunitas di mana saling satu sama lain, saling membantu, satu sama lain saling membangun. Itu yang Tuhan mau bangun di ministry ini. Saya imani firman Tuhan ini panggilan Tuhan untuk Wind of Plus ministry ini. Dan walaupun waktu saya dengar firman Tuhan ini, kedengarannya semua bagus, tapi saudara tahu bahwa kita expect, dan saya percaya kalau Tuhan yang memutuskan membuka ini, Tuhan akan mengurapi tempat ini. Tuhan akan mengurapi ministry ini. Untuk siapa yang datang ke tempat ini, mereka akan rasakan urapan Tuhan. Bukan karena orang-orang di sini saja, tapi karena ada urapan Tuhan untuk panggilan Tuhan. Itu panggilannya Wind of Plus Ministry. Siapa yang masuk ke tempat ini akan ngerasain urapan Tuhan untuk panggilan Tuhan. Amin. Waktu saya mendengarkan firman Tuhan ini, saya tangkap dari Tuhan. Saya tahu Tuhan akan banyak orang-orang yang sedang kecewa, akan banyak orang-orang yang sedang putus asa, ada banyak yang orang-orang yang sedang cari direksi dari Tuhan, ada banyak orang-orang yang kekeringan yang mereka akan Tuhan kirimkan. You know what, kalau Tuhan memutuskan untuk memulai sesuatu, ya, seringkali kita lagi mikir gimana ya caranya. Sebetulnya asal kita cuma setia, Tuhan sendiri yang akan kirimkan. Amin. Tuhan akan kirimkan, tapi orang yang di situ mesti siap untuk panggilan dari ministry ini. Ya. Karena Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Amin. Saya percaya persis seperti saya bilang, Tuhan akan mengurapi ministry ini untuk dapat menggenapi rencana yang Dia miliki lewat ministry ini. Bagaimana caranya kita bisa menggenapi panggilan kita untuk ministry ini? Bagaimana caranya kita bisa menggenapi panggilan Tuhan yang tadi dibacakan, ya, di Yesaya 32 ayat 2. Waktu saya berdoa sama Tuhan, saya tangkap dua hal. Ministry ini akan menggenapi panggilan Tuhan lewat yang pertama, pengajaran dan pengertian akan firman Tuhan. Firman Tuhan akan diajarkan di tempat ini. Firman Tuhan akan kita belajari dan kita mengerti di tempat ini. Kita akan mengerti, bukan hanya kita membaca dan tahu isinya apa, tapi kita akan berusaha untuk mengerti apa sih maksudnya firman Tuhan, apa sih tujuan firman Tuhan yang kita baca, apa sih yang sedang kita tangkap. Pengertian akan firman Tuhan. Dan yang kedua, gak cukup hanya dengan pengertian firman Tuhan, kita akan ada bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Kita akan bergantung sama Roh Kudus untuk mengerti bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan yang kita pelajari, bagaimana cara mengaplikasikannya
dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan dan kita mengerti firman Tuhan, kita akhirnya kita tahu arti dari firman Tuhan yang kita baca. Tapi waktu kita mau mengaplikasikan, kita mesti mengerti tentang arti firman itu untuk hidup kita, baru kita aplikasikan. Atau waktu kita mengaplikasikan, maka mulai terbuka buat kita, apa sih arti firman Tuhan itu yang kita baca tadi, yang kita pelajari untuk hidup kita. Kenapa penting sekali mengaplikasikan? Saya merasa penting sekali untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, karena baru selesai dari gereja, yuk kita aplikasikan firman Tuhan. Hari Minggu kita jadi orang yang baik, no. Dari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu, sampai Senin lagi, firman Tuhan harus bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Saya percaya 100%. Walaupun saya nggak ngerti 100%, tapi saya percaya 100% bahwa firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu berlaku bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Itu masih applicable di kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kalau saja kita mau belajar, kalau saja kita bisa mengerti pimpinan Roh Kudus, kita akan ngerti bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan yang kita baca. Walaupun itu ngomong tentang bangsa Israel, kita akan ngerti bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang pertama, pengertian akan firman Tuhan akan memberikan pembaharuan. Tadi ada dua cara kita bagaimana menggenapi panggilannya. Yang pertama, pengertian akan firman Tuhan. Pengertian akan firman Tuhan akan memberikan pembaharuan dalam cara kita berpikir. Kita lihat satu firman Tuhan yang tercatat di Roma 12 ayat 2. Rasul Paulus berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya NLT version. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Saya percaya satu hal, kalau kita mengerti firman Tuhan akan merubah cara kita berpikir. Banyak orang di mana-mana, apakah mereka yang mengaku mereka orang Kristen atau mereka orang percaya atau enggak, tapi gaya hidup mereka nggak ada satupun bedanya dengan orang di luar sana. Nggak ada satupun yang berbeda, karena kemungkinan mereka nggak ngerti firman Tuhan yang mereka baca. Mereka baca, mereka tahu, bahkan mungkin mereka hafal, tapi mereka nggak ngerti secara benar maksud tujuan dari firman Tuhan tersebut. Tetapi kalau firman Tuhan kita mengerti, firman Tuhan akan mengubah cara kita berpikir. Dan pada waktu cara kita berpikir berubah, firman Tuhan di Roma bilang, God will transform you to become a new person. Yang cara tingkah laku kita, cara bicara kita gak akan sama lagi dengan orang-orang di luar sana. Karena cara kita berpikir sudah berubah. Apa yang dulu kita pikir lucu, mungkin sekarang kita gak pikir lucu. Apa yang kita pikir heboh, mungkin sekarang kita gak pikir heboh. Cara pikir kita akan dirubah sama Tuhan. Dan kita akan mengerti maksud Tuhan dengan dalam setiap firman-Nya. Amin. Yang kedua adalah mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka aplikasi firman Tuhan dalam hidup ini akan membangun dan menguatkan iman kita. Waktu kita aplikasikan, waktu kita kerjakan, bukan waktu hanya kita dengar, tapi waktu kita mulai mengerjakan, waktu kita mulai mempraktekkan firman Tuhan, maka itu akan membangun dan menguatkan iman kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih kuat secara rohani, lebih kuat dalam menghadapi tekanan dan persoalan, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan dalam menjalani kehidupan kita. Kita baca satu firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan di Matius 7 ayat 24 sampai 25. Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada satu dua hal
di firman Tuhan ini bilang begini, mereka yang mengaplikasikan bukan hanya mendengar, mereka yang mengaplikasikan bukan hanya bawa Alkitab. Saudara tahu nggak bahwa Alkitab ini kemana-mana tidak akan merubah hidup saudara? Ini boleh dibawa kemana-mana, waktu makan dibawa, dipelototin, dilihatin, tidak akan merubah hidup saudara. Tidak akan merubah hidup saudara. Hidup saudara mulai berubah waktu saudara mengerti apa arti firman Tuhan dan saudara mulai mengaplikasikan dalam firman Tuhan dalam hidup saudara. Baru hidup saudara akan mulai berubah. Dan Yesus bilang orang yang seperti itu, yang berani bayar harga untuk mengaplikasikan firman. Kadang-kadang kita bilang, aduh mau mengaplikasikan firman Tuhan, tapi gimana ya caranya? Malu kayaknya. Zaman dulu orang ada yang bilang sama saya mau berdoa di depan umum aja saya agak malu. Ya, agak malu, gimana nanti orang-orang lihat dan lain-lain. Ya, apakah lagi mau mengaplikasikan firman Tuhan di tengah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan? Saudara harus berani bayar harganya. Tapi kalau saudara berani bayar harganya, hidup saudara akan berubah. Amin. Ini firman Tuhan yang ngomong. Yesus yang bicara. Dia bilang kalau orang yang berani mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup sehari-harinya, yang melakukan firman Tuhan, itu kayak orang yang bijaksana. Nanti akan datang macam-macam, saudara. Saya mau jujur ya, di firman ini aja dibilang orang yang mengaplikasikan firman Tuhan pun ada hujan dalam hidupnya, ada badai dalam hidupnya, ada banjir dalam hidupnya. Jangan pikir bahwa setelah mengaplikasikan firman Tuhan, setelah saya kenal Tuhan, nanti gak ada yang kayak begini. Semuanya mulus-mulus saja. Ya, hati-hati kalau hidup saudara mulus-mulus saja. Ya, karena firman Tuhan berkata, no, akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin melanda. Perbedaannya apa? Orang yang mengaplikasikan firman Tuhan, melakukan, menjadi pelaku firman Tuhan, waktu hal-hal jelek ini datang, mereka gak gampang jatuh, mereka gak gampang tenggelam. Sering lihat gak orang yang baru dengar berita jelek udah paniknya luar biasa. Baru dengar berita, belum lihat beritanya, baru dengar berita udah panik luar biasa. Tapi orang-orang yang ngerti firman Tuhan dan biasa menjadi pelaku firman, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih kuat imannya, karena mereka sudah lihat firman Tuhan yang mengatakan waktu hal yang jelek datang, mereka gak akan cepat-cepat jatuh. Mereka punya daya tahan yang lebih, mereka punya kekuatan yang lebih, mereka punya kebijaksanaan yang lebih. Waktu persoalan datang, kalau orang lain panik, mereka akan mulai diberikan hikmat sama Tuhan bagaimana keluar dari persoalan. Nowadays banyak persoalan yang bukan hanya karena orang jahat jadi punya persoalan. Ya, kita lihat aja COVID-19 yang kena semua orang. Apakah orang itu jahat, apakah orang itu baik? Semua orang kena. Semua orang terancam untuk kena. Dan kita mesti bijaksana bagaimana, apa hikmatnya dari Tuhan untuk melewati. Ada orang yang begitu dengar COVID langsung gemeteran. Ya, karena mereka nggak biasa, mereka penuh ketakutan. Tapi orang-orang yang berlaku firman, mereka punya kekuatan yang lebih. Amin. Firman Tuhan mengatakannya. Jadi orang yang bijaksana, waktu hal-hal ini datang yang kurang baik, rumah itu tidak roboh, sebab didirikannya di atas fondasi yang kuat. Amin. Ini yang akan kita lakukan di tempat ini, pengertian firman Tuhan. Firman Tuhan akan diajarkan. Yang kedua, kita akan bergantung sama pimpinannya Roh Kudus untuk bagaimana cara mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari, dalam setiap persoalan yang akan kita hadapi. Satu hal yang memberikan encouragement buat saya dari kata-kata di Yesaya berkata begini awalnya, dan mereka masing-masing akan seperti, kalau bahasa Inggris saya bilang each one will be. Kata akan itu membuat semangat buat saya. Kalau tadi saya bilang tempat ini akan banyak orang datang yang penuh kekeringan, tapi kata-kata di Yesaya bilang begini, dan mereka masing-masing akan jadi seperti sesuatu yang baru. Each one will be. Orang yang datang, mereka akan diperbarui. Orang yang datang karena kekeringan, mereka akan seperti aliran sungai nanti di tempat ini. Kalau dulu mereka perlu dihibur, pada waktu mereka dipulihkan, mereka akan menghibur. Kalau dulu mereka perlu dikuatkan, perlu diberikan semangat, pada waktu mereka dipulihkan. Orang yang datang nanti dengan penuh kesulitan mereka, orang-orang yang tadinya penuh kesulitan dipulihkan, mereka yang akan memberikan kekuatan
dan semangat buat orang lain. Amin. Kata-kata ini punya dua, bukan cuma tempat ini, tapi setiap orang yang datang yang terpanggil seperti panggilannya ministry ini. Saudara semua yang terpanggil seperti panggilan ministry, Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, merubah saudara satu persatu. Itu membuat saya sangat bersemangat. Tuhan, rupanya saya nggak kerja sendiri. Hari ini siapapun yang datang punya potensi untuk dirubah sama Tuhan dan dipakai sama Tuhan untuk menjangkau orang lain yang membutuhkan. Amin. Ya. Saat ini saya percaya, karena lagi ngomongan tentang panggilan Tuhan, saya percaya dalam hati saudara sudah banyak yang mulai terpanggil, mulai mengenali panggilan saudara, mulai mengenali apa yang Tuhan mau dari hidup saudara. Tuhan mau semua orang di tempat ini bertumbuh. Itu yang saya desire. Tuhan, buat sebuah tempat pelayanan di mana orang yang datang akan bertumbuh, Tuhan. Jangan sampai Tuhan 10 tahun di tempat ini tidak bertumbuh. Baby itu lucu waktu kecil, tapi kalau udah 10 tahun masih sifatnya seperti baby, saya rasa udah gak lucu lagi. Benar ya? Benar ya? Pernah lihat gak orang 10 tahun sifatnya kayak baby? Waktu baby, aduh begitu oe, aduh kamu lucu sekali. Udah 10 tahun mulai oe, yang bener aja lah. Masa 10 tahun masih kayak baby? Ya. Tapi di tempat ini Tuhan akan, ini lucu, tapi coba orang gede yang ngomongin sudah nggak lucu lagi, benar ya? Ya kalau baby yang ini lucu, ya benar ya? Ya. Di tempat ini semua akan bertumbuh. Saya percaya kalau saudara menjawab panggilan Tuhan di tempat ini, saudara akan bertumbuh. Amin. Amen. Ketika saya sedang mempersiapkan bahan khotbah ini, Roh Kudus mengingatkan saya pada satu firman Tuhan yang tertulis di kitab Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan ini berkata yang begini: "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Terus terang, waktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini, Tuhan ingatkan firman ini sangat-sangat menguatkan saya. Sangat-sangat menguatkan saya. Karena walaupun saya sudah mengerti 1,5 tahun yang lalu, waktu kita mau mulai, waktu saya baru mendapatkan waktu Pastor Peter baru meminta kesediaan saya, kalau saya bersedia untuk memimpin, saya banyak pikiran. Tapi waktu Tuhan berikan konfirmasi, saya bilang kita akan lakukan. Tuhan berikan gambaran akan ada satu komunitas di tempat ini, komunitas yang sehat, komunitas yang akan saling membangun, komunitas yang waktu engkau masuk ke dalam komunitas, siapapun yang datang di komunitas itu, mereka akan mendapatkan seperti keluarga di tempat itu. Komunitas yang sehat. Waktu itu saya mau bilang mau komunitas maksudnya kumpul kayak begini, tapi waktu itu keadaannya berbeda dengan saat ini. Pada waktu itu di akhir-akhir tahun 2020 ya, virus sedang melanda, banyak sekali peraturan, dan kelihatannya sulit sekali untuk kita mau mulai. Ya, Tuhan berikan saya ide, lagi saya berdoa, Tuhan berikan ide, kalau belum bisa onsite, ya, mulai dengan online. Maka di akhir 2020 kita coba mulai dengan online, dengan segala limited resource, dengan segala keterbatasan, kita coba dengan online. Ya, kalau sama Tuhan kan enak gitu ya. Yang penting kamu taat aja, nanti yang kurang Tuhan tambahin. Ya gitu ya. Ya, pikir-pikir, ya benar juga Tuhan. Pokoknya kita mulai aja dulu dengan segala limitasi. Ya, saya pribadi nggak gitu ngerti Zoom. Ya. Ya, tapi udah ada pengalaman karena sel group, cuman ada banyak yang ngebantu yang ngerti. Ya. Jadi udah banyak pengalaman. Saya nggak senang ada di depan kamera, saya senang di depan orang seperti ini. Saya nggak senang ngomong di depan kamera. Karena kamera nggak bisa menjawab, nggak bisa tertawa, nggak bisa meresponi gitu ya. Ya, lama-lama kayaknya basi gitu ngomong di depan kamera gitu. Tapi apa boleh buat? Cell group kami, karena menghadapi begitu banyak nggak boleh ketemu, akhirnya kita coba dengan berat hati, kita coba mulai dengan Zoom. Memberikan saya sedikit pengalaman bicara di depan kamera. Waktu kita mau mulai,
di Windows Plus, ya paling nggak sudah ada pengalaman sedikit. Paling nggak udah ada pengalaman sedikit di depan kamera. Masih kaku, tapi ya sudahlah, nggak kepingin ngajakin berantem ke kamera gitu ya. Masih kaku ngeliatin kamera, kenapa sih ngeliatin saya terus gitu ya. Tapi ya mulai terbiasa. Dan lama-lama semuanya menjadi lebih enak. Lama-lama semuanya jadi gampang. Segala slide semuanya gampang, dan kita nggak perlu terlalu khawatir. Pertama mulainya khawatir, lalu mulai pelayanan onsite ini. Ya, saya udah ada di comfort zone. Ya, semua tim kami sudah ada di comfort zone, gampang, mau ngapain juga gampang. Ya. Tapi rasanya bukan itu tujuan Tuhan. Dari permulaan Tuhan bilang bangun komunitas. Bangun komunitas. Tuhan mau kirimkan orang ke komunitas itu. Bangun komunitas. Jadi walaupun sudah nyaman, kami beranikan diri untuk datang. Tapi waktu saya berdoa dan mendengar firman Tuhan ini, seperti firman Tuhan ini memberikan saya semangat. Karena kata-katanya yang pertama bilang begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Rupanya ministry ini Tuhan sendiri yang mulai. Dan Tuhan bilang aku sudah mulai menumbuhkannya. Tuhan bilang begini, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang mengerjakan. Engkau sendiri yang mengerjakannya Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang mengerjakan. Saudara tahu nggak, menurut pengalaman yang saya alami selama berapa puluh tahun ikut Tuhan, ternyata saya dapati satu hal seperti ini. Hal-hal yang terberat, hal-hal yang tersulit, hal-hal yang impossible, yang tidak mungkin kita lakukan, Tuhan yang akan kerjakan. Kalau Tuhan menyuruh, dan itu hal-hal yang sangat sulit, hal-hal yang sangat impossible untuk kita kerjakan, tapi itu Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang terberat. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah pertama, percaya. Firman Tuhan bilang, aku sudah mulai. Saya percaya Tuhan sudah mulai di tempat ini. Percaya pada firman Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lakukan, taat melakukan perintah Tuhan. Kalau hari ini saudara ada yang sesuatu tiba-tiba teringat Tuhan memerintahkan saudara untuk melakukan sesuatu yang belum saudara lakukan, taat. Lakukan apa yang Tuhan suruh, karena hal yang terberat Tuhan akan lakukan. Amin. Amin. Firman Tuhan bilang, aku sendiri yang memulai, aku sendiri akan mengerjakan hal-hal yang terberat. Dan yang ketiga, terakhir, yang sangat menguatkan saya, Tuhan bilang begini, apa yang dikerjakan ini untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Saya tutup dengan ini. Saudara, hari ini saya akan deklarasikan di depan saudara, pelayanan ini tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan siapapun di tempat ini, bukan untuk kesombongan siapapun di tempat ini. Pelayanan ini, lewat pelayanan di tempat ini, Windows Plus Ministry, hanya ada satu nama, Tuhan Yesus, yang akan ditinggikan dan yang akan dimuliakan. Dan kalau itu panggilan saudara dalam hidup saudara, kalau itu doanya saudara, bahwa Tuhan, aku mau hidupku meninggikan namamu, pakai hidupku untuk memuliakan namamu, mungkin di sini tempat saudara. Amin. Saya ajak saudara untuk bergabung di tempat ini. Yang belum ada gereja tetap, ya, kalau sudah ada gereja tetap, terima kasih untuk datang kembali ke gereja saudara dan melayani di gereja saudara dengan baik. Tapi kalau ada saudara yang masih mencari-cari gereja, ada saudara yang belum yakin, ada saudara yang lagi dalam kekeringan, lagi mencari-cari kemana aku bisa dapat hiburan, bergabung tempat ini. Berikan kesempatan untuk tempat ini, berikan kesempatan untuk Tuhan pulihkan saudara di tempat ini. Amin. Amin. Simple ya panggilannya Tuhan ya. Simple ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan baik. Visinya Tuhan untuk tempat ini bisa dimengerti dengan baik. Dan saya berharap, berdoa sama Tuhan, saudara semua yang datang ke tempat ini, tangkap visi Tuhan dan menjadi panggilan untuk hidup saudara. Amin. Dan mudah-mudahan ya, saya berdoa, saya berharap bulan depan, tadi Ibu Nawa bilang dia kepingin melihat, ya dia kepingin saya berdoa ya. Saya berdoa bulan depan saya lihat saudara semua di tempat ini. Amin. Kita bangun komunitas ini, komunitas yang Tuhan sediakan. Kita bangun, jadikan tempat pelayanan buat saudara. Amin. Amin.
Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini ya Tuhan, karena hari yang pertama ibadah Window Plus ini ya Tuhan, aku telah sampaikan ya Tuhan panggilan-Mu ya Tuhan untuk ministry ini, biar semua dari mereka yang datang ya Tuhan, mereka mulai mengerti apa panggilan dari ministry di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, untuk banyak orang yang datang hari ini, mereka tangkap visi-Mu ya Tuhan. Dan panggilan-Mu menjadi panggilan mereka juga untuk di tempat ini ya Tuhan. Panggilan tempat ini ya Tuhan, panggilan ministry ini ya Tuhan, untuk menjadi channel ya Tuhan, untuk menghibur mereka yang sedang sedih ya Tuhan, untuk memulihkan mereka yang sedang kekeringan atau sedang kesulitan ya Tuhan. Itu menjadi panggilan orang-orang yang Kau datangkan ke tempat ini juga ya Tuhan. Tuhan, aku mohonkan berkat untuk mereka semua ya Tuhan, biar telinga mereka terbuka lebar, hati mereka terbuka lebar ya Tuhan, dan mereka mengerti persis panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Tuhan, sebentar kita mau tutup ibadah hari ini. Untuk semua jemaatnya Window Plus yang ada di tempat ini, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.